Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiroh Nailatun Nimah, NIM U 2018-2015, Prodi Ilmu Hadis semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema syair dalam sudut pandangan hadis. Baik, demi mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian syair. Syair adalah nyanyian yang berasal dari bahasa Arab yang artinya mengangkat suara dengan irama tertentu. Di dalam kamus Al-Ghina dikatakan sebagai suara yang diperindah, meninggikan suara ketika bersyair atau yang seumpama dengannya. Sedangkan musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan ataupun nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Ciri utama yang mendasari musik yaitu bunyi, suara atau peralatan, hasil yang memuaskan emosi dan estetika, serta memenuhi tujuan tertentu seperti sistem kepercayaan dan sebagainya. Dalam ibadah Islam yang mempunyai unsur suara penghasilan yang indah dan mempunyai tujuan tertentu, khususnya untuk mencari keridhaan adalah seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, terus bertahmid dan takbir di hari raya. Oleh karena itu, umat Islam tidak terlalu fanatik dengan aspek sebutan musik yang berkaitan dengan ibadah, karena musik bukanlah terlalu asing dengan kehidupan umat Islam. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis yang bertentangan. Yang pertama, hadis yang mengharamkan tentang syair, yang artinya, niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik, dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat di dekat gunung tinggi. Lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata, "Kembalilah kepada kami esok hari," sehingga pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan sebagian yang lain berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bisa dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian dan penggunaan alat-alat musik. Hadis ini terdapat qarinah bahwa mereka telah menghalalkan perzinaan, memakai sutra, meneguk khamar. Mengenai perzinaan dan meminum khamar sudah jelaskan hukumnya kalau itu haram. Hadis tersebut merupakan larangan keras karena di dalam matan hadis tersebut terdapat ancaman barang siapa yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik, Allah akan mengancam menimpakan gunung kepada mereka dan sebagian mereka akan menjadi kera dan babi. Dan terdapat juga hadis pendukung untuk penguat hadis yang melarang syair, yaitu yang artinya, telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Salam bin Miskin dari Syekh yang telah menyaksikan Aba Wa'il pesta walimah, maka mereka bermain dan bernyanyi, maka Abu Wa'il sangat menyukainya dan beliau berkata, "Aku mendengar dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, nyanyian menimbulkan nifak dalam hati." Nyanyian ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan sesuai kondisi dan situasi pada masa Rasulullah SAW. Haram karena dalil yang mengharamkan nyanyian itu disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, perbuatan, misalnya disertai dengan khamar, zina, penampakan aurat, dan pergaulan bebas. Dan berikutnya, hadis yang membolehkan tentang syair, yang artinya, Al-Fadil bin Yakub menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabik. Israel menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Ansor.
Kemudian Nabiullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan atau nyanyian? Karena sesungguhnya kaum Ansor itu suka permainan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang membolehkan tersebut merupakan pembolehan hadis bersifat anjuran karena bolehnya memainkan musik dan bernyanyi dibatasi dalam kondisi dan keadaan tertentu. Pada hadis ini Rasulullah SAW membolehkan nyanyian pada acara hari besar, yaitu hari pesta pernikahan. Nyanyian yang diperbolehkan didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Dengan demikian, hadis yang mengharamkan nyanyian merupakan hadis larangan dari Allah mengazab mereka sehingga berubah bentuk menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Selanjutnya, pendapat para ulama menanggapi dalam soal syair ini. Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian. Dalam hal ini, Al-Syaukani menyatakan para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan memainkan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram, sedangkan mazhab Madinah Jamaah Sufiyah memperbolehkannya. Ada pendapat dari 4 imam mazhab, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, ia tidak suka mendengar nyanyian dan menganggapnya sebagai dosa. Dan yang kedua, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ia melarang nyanyian dan mendengar lagu. Ia berkata, apabila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dan mendapatinya seorang penyanyi, dia boleh memulangkannya karena dianggap cacat. Inilah mazhab seluruh penduduk Madinah Al-Munawwarah kecuali Ibrahim bin Sa'ad. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nyanyian adalah makruh bagi orang awam, bahkan dianggap sesuatu yang menjatuhkan maruah. Oleh karena itu, Syafi'i berkata, nyanyian adalah makruh yang sama dengan perkara yang batil. Siapa yang banyak melakukannya, dia adalah bodoh sebodohnya yang tertolak kesaksiannya. Ia juga menyatakan dalam karyanya Adab Al-Qadha bahwa siapa yang senantiasa mendengar nyanyian adalah tertolak kesaksiannya dan terbatal keadilannya. Selanjutnya, pendapat Ahmad bin Hambal diambil berdasarkan riwayat dari anaknya Abdullah. Ia berkata, nyanyian menumbuhkan nifak di dalam hati serta ia tidak menarik minatku. Baik, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya, syair ini adalah nyanyian yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Nyanyian ini sering juga disebut sebagai lagu yang berarti gubahan seni, nada, atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal, sehingga menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan yang mengandung irama. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan dan kurang difahami, bisa komentar di kolom komentar ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.